Ini sudah berapa orang ya partisipannya ya? Ini kelihatan nggak screen saya? Halo? Kelihatan. Saya coret-coret. Saya oke ya. Kalau tidak terlihat nanti kasih tahu aja di intercept. Oke. Oke ya, ini sudah berapa yang hadir? Sudah 8. Sudah 8. 9. Oke. Oke. Tunggu dulu ya, sampai 20 lah minimal. Nah, nanti saya akan buka sesi tanya jawab, mau diskusi juga nggak masalah, tapi nanti ya di bagian akhir gitu. Mungkin ada yang mau bertanya Pak, kalau pakai aplikasi lain bagaimana Pak? Pak mau pakai handphone aja Pak? Ya nggak apa-apa, nanti aja tanyanya ya. Tanya jawabnya. Iya. Sesi diskusi. Iya, diskusi aja jatuhnya. Oke. Udah baru 10 ini yang masuk soalnya. Photoshop saya terlihat, Oktri. Tampak Photoshopnya? Terlihat, Pak. Oke, sip. Terlihat. Oke, sip. Ini Bapak Photoshop versi apa, Pak? Sebentar. Ini saya nggak tahu kenapa ini mati di sini. Sebentar ya. Resume share. Apa karena ada yang? Oh iya, nanti ini jangan ada yang klik dan semacamnya ya. Tadi ada yang saya kan males ngontrolnya. Karena di sini kan saya pakai versi yang ini. Tadi di kelas lain itu saya lagi ngetik, dia coba-coba ngetik juga, jadi nggak kacau gitu. Ya, jadi nanti ini. Oke, tadi nanya ya pakai versi berapa ya? Sebelum mulai ya sampai 20. Saya pakainya Adobe CC 2019. CC itu Creative Cloud. Tapi saya ngajarinnya itu sama aja kayak CS. Soalnya kan toolsnya sama. Kelebihan Creative Cloud atau Cloud itu cuma bisa nyimpen salah satunya ya, bisa nyimpen data. Aman lah, safe. Tapi itu juga kalau versi asli, kebanyakan kan kita versinya versi bajakan kan? Oke, 11. Nanti ya diskusi tentang ini. Photoshop saya terlihat kan? Ini kayaknya saya hapus aja lah ini. Quit. Stop share. Yang lain pada kemana ya? Kalau itu saya lanjutkan aja nih. Soalnya oke. Baru 11 soalnya yang masuk. Tadi ada yang ketahuan sama saya, ada yang lagi ngerokok, ada yang lagi di motor. Bentar ya, ada yang masuk lagi. Oh, boleh, silakan aja ke linknya. Itu juga di classroomnya kan ada ininya, apa namanya, meeting ID-nya sama passwordnya.
Jadi saya sudah siapkan juga di komen saya. Itu ada meeting ID-nya sama passwordnya. Jadi kalau tidak punya linknya, pakai itu aja juga bisa. Oh, ini sih kayaknya bukan nggak tahu deh, karena itu notifikasinya kan langsung muncul. Sedangkan yang join itu banyak di Classroom. Gitu. Oke, dikit lagi ya. Nanti sesi diskusinya kita buka. Saya mikirin kuota kalian doang ini. Sama yang lagi ada aktivitas lainnya kan. Nanti deh dikit lagi ya. 20 lah. Kalau enggak, kalau tidak 2 menit lagi atau sampai 20. Ya, 2 menit lagi saya tunggu. Kalau itu ya sudah, kita mulai aja. Ada suara sapi tuh siapa? Dan Bapak. oke ya. Oke, 2 menit lagi, 1 menit lagi. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini mungkin kuliah perdana ya, walaupun materinya sudah ada. Jadinya prinsipnya adalah kita itu sebelum UTS kita akan belajar tentang editing berkaitan dengan cetak. Sedangkan setelah UTS kita ke video. Untuk cetak sendiri kita fokusnya ke ngolah gambar. Ngolah gambarnya itu yang bitmap. Ngolahnya di mana? Kalau bitmap itu ngolahnya di Photoshop. Kalau vektor nanti kita akan belajar vektor. Itu ngolahnya di Illustrator atau CorelDRAW. Tapi untuk integrasi data lebih gampang, kita akan pakai Illustrator. Kalau kalian kerja di industri juga banyak yang menggunakan Illustrator. Masalahnya kalau di Indonesia, kalau mau di tukang cetak biasa ya, kalau di tukang cetak biasa, kalian akan ketemunya itu mungkin mintanya file CorelDRAW. Tapi kalau di industri atau misalnya kalian project, sekarang kan banyak kerjain project di luar, itu mintanya Adobe Illustrator. Pertanyaan gini, Pak, cari uang di internet bagaimana Pak? Kalau berdasarkan desain, kamu bisa cari di Google misalkan project. Coba aja namanya apa ya? Katakanlah, entar dulu. Istilah buat project di luar apa ya? Misalkan nih saya kan nyari project kan di luar nih. Saya nyari di Google project apa lupa saya istilahnya. Sampingan lah of free apa ya? Nanti deh saya lupa istilahnya. Saya biasanya nyari itu. Ya, freelance. Aduh. Gitulah ya, freelance. Nah, maklum sudah tua. Ini juga saya lagi ngerjain freelance ini, ada pesanan project. Ya. Jadinya lumayan. Nah, gitu kan. Tapi karena basic saya bukan desainer ya. Kalau saya basicnya itu programmer. Tapi desainer banyak, desainer malah duitnya lebih gede di depan desain doang. Tapi masalahnya kalau desainer adalah hal yang dihadapi adalah tidak akan puas-puas. Karena warna merah aja tuh sama dia tuh bisa detail. Merahnya nggak mau kayak gini, padahal kita sama-sama merah gitu lihatnya. Paham ya? Oke, kita mulai aja ya. Jadi kayak tadi kita ngolahnya untuk sebelum UTS itu adalah vektor dan bitmap. Bitmap itu kita ke Photoshop. Hal yang paling ini kelihatan Photoshopnya kan? Halo? Oke.
Ya, soalnya saya takut aja ya. Makasih, makasih. Nah, eh hal yang masalahnya hal yang pertama harus dikuasai di Photoshop adalah mengenal toolsnya. Kemarin sudah dipelajari bagaimana kita mengenal toolsnya dan pahami toolsnya itu dengan baik. Yang kedua di Photoshop adalah layernya. Layer di Photoshop. Contoh ya. Contoh di Photoshop menggunakannya, kalian kemarin tolong diperhatikan materi yang kemarin ya, toolsnya ya. Dan satu lagi yang ketiga adalah itu imajinasi kalian. Jadinya sebenarnya misal gini, pensil sama-sama pensil. Saya pakai pensil, katakanlah kalian pakai pensil. Tapi kok hasilnya jadi berbeda? Karena mungkin bagusan kalian. Karena kalian lebih imajinatif. Dan bagaimana kalian menggunakan pensil itu dengan baik. Ya kan? Jadi balik lagi ke arah imajinasi kalian. Menggunakan tools-tools yang ada di Photoshop. Oke ya. Contohnya, misalkan nih contoh aja. Misalkan saya mau cropping foto. Katakanlah saya punya bangau. Nah, misalkan ini ada bangau. Ya kan? Oke, katakanlah nih punya bangau. Saya mau hilangkan biru-biru ininya nih. Banyak cara, bisa pakai penghapus kan? Eraser. Kalian hapus pelan-pelan. Ya kan? Ini cara satu. Pas itu apalagi misalkan cara kalian misalkan nggak biasa pakai cara ini, pakai pen misalkan. Cara dua, ya kan? Kemudian kamu nggak mau kayak gini. Maunya misalkan pakai Magic Wand 3, ya kan? Jadi banyak cara untuk menggunakan Photoshop. Imajinasi kalian apa? Yang penting pahami tools-tools Photoshop itu dengan baik. Jadinya jangan terpaku bagaimana menggunakan teknik, karena teknik itu balik lagi itu bagaimana kalian imajinasi kalian sih sebenarnya. Oh, saya mau misalkan gini, di dalam burung bangau ini nih saya mau ada bayangan saya atau misalnya pemandangan, ya kan? Maka kita selain mengenal tools ini, di penting di Photoshop adalah paham penggunaan layer. Jadi misalkan ada gambar ini, gambar kedua ya. Misalkan ada gambar kedua. Oke. Nah, lihat di sini bahwa di bagian sini, di bagian panel sebelah kanan, nih ya, itu kan ada ciri cemara. Gambar ini berarti kan ada di atas. Kayak kertas lah. Kalau saya turunin di bawah, berarti kan numpuk. Berarti yang muncul ya si bangaunya. Tapi perhatikan yang jarang diperhatikan sama yang baru belajar ya, bahwa di panel kanan ini, di panel layer, itu ada ini. Nah, kalau ini dirubah, katakanlah yang ini nih bangau ya, saya rubah tuh. Macam-macam kan? Nah, ntar dulu ya, ada yang chat. Apa nih chat? Oh iya, enggak. Saya sudah record kok. Tenang, tenang, tenang. Saya sudah record. Oke ya. Saya sudah record. Nah, gitu ya. Intinya adalah kita bagaimana pertama memahami tools dengan baik, memahami layer dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana yang paling penting ya dari semua itu adalah imajinasi. Nah, masalahnya apa? Bayangkan misalkan gini, sama-sama punya pensil, tapi pensil itu digunakan kamu berikan ke seniman. Yang satu pensilnya diberikan ke arsitektur, pasti hasilnya beda itu. Gitu ya, paham kan maksud saya ya? Jadi paling penting itu dan sering pakai. Nah, Photoshop itu ngolah bitmap. Bitmap itu satuan gambar, bukan satuan gambar. Kalau satuan gambar itu pixel, sentimeter dan semacamnya. Kebanyakan kita pakainya pixel. Pixel itu apa? Nah, kalau
Pixel itu satuannya kalau kalian perhatikan, saya tebalkan terus. Nah, ada kotak kan? Kotak inilah yang disebut pixel. Satu kotak tuh 1 pixel. Gitu. Ya, paham ya? Oke. Jadi ya fokus dari Photoshop adalah memanipulasi gambar. Bukan untuk membuat vektor. Vektor itu apa, Pak? Vektor itu garis. Jadi kalau kamu buat lingkaran nih, kayak gini nih, ini vektor karena garis. Kamu ngebuat vektor. Tapi cuma terbatas ini aja. Kamu nggak bisa bikin logo. Bisa bikin logo pakai Photoshop, tapi tidak powerful. Kalau untuk membuat logo, katakanlah, itu kita pakainya Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Ini umum digunakan aja ya. Saya menyebutnya nyebut yang produk-produk tadi itu yang umum digunakan di industri. Nah, kalau kalian ngeprint lewat Photoshop, itu ada karena bitmap, dia ada kemungkinan pas dicetak itu kurang bagus, agak buram atau warnanya nggak terlalu yang sesuai diharapkan lah, karena based-onnya bitmap bisa pecah, istilahnya itu pecah gambarnya kan. Tapi kalau kita vektor, itu hasilnya itu bagus, karena kita kayak ngebuat sendiri. Dan kalau kalian perhatikan, nanti ya kita belajar, oke gini lah. Nanti kalau saya share lagi deh, saya share, oke. Oke, ini ya, infografis. Nanti kita belajar pertemuan berikutnya itu infografis. Kelihatan website saya ya? Kelihatan, Oke, sip. Bapak. Oke. Saya takut aja, soalnya saya nggak ngeliat wajahnya. Jadi saya ngendat. Misalkan infografis kayak gini ya. Ini buatnya itu di CorelDRAW atau di Illustrator. Karena ini kita ngebuat vektor. Ini vektor, garis. Ini bukan gambar ya. Bukan bitmap, tapi vektor. Garis. Makanya pas dicetak pun bagus hasilnya. Nah, nanti kita buat ini di Adobe Illustrator. Kemudian kalau kalian perhatikan, kadang-kadang kan kalian melihat di bank, misalkan di bank, itu kan ada layar kan, layar informasi, biasanya kan animasi kan. Nah, animasi itu digerakannya nanti pakai Adobe Premiere, salah satunya ya. Jadi nanti apa yang kalian buat, itu di Adobe Premiere, kalian buat di Adobe Illustrator atau CorelDRAW, kita akan buat digerakannya pakai Adobe Premiere. Misalkan ya, misalkan inilah keuangan, misalkan nanti ada iklan keuangan syariah di Indonesia, misalnya layar pertama, kemudian muncul Indonesia, muncul tahap-tahapannya, tapi dianimasikan. Kalau ini saja infografisnya ini bukan animasi kan, nanti kita animasikan di Adobe Premiere gitu. Dan juga bikin-bikin video yang lain. Oke, intinya penggunaan Photoshop adalah banyak caranya tadi. Penggunaan, sebentar, saya sharing lagi, new share. Penggunaan Photoshop itu harus paham tools-toolsnya, layernya, dan banyak cara menggunakan toolsnya, banyak cara mencapai tujuan dalam Photoshop. Misalnya tadi ngilangin background, saya nyebutin tadi ada 3 atau 4 caranya. Itu banyak, jadi jangan terfokus. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sini dulu deh. Ada pertanyaan atau diskusi? Nggak apa-apa, diskusi juga. Ayo, kita kan langsung to the point aja ini, karena takut ganggu waktu kalian juga dan kuota kalian juga. Ayo, diskusi aja, nggak apa-apa. Sebentar ya. Wajah saya. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Ayo, yang lagi di jalanan naik motor, ada yang lagi di mana? Saya lagi di gudang ini. Ayo, ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada yang nanya. Pak, kalau pakai HP gimana, Pak? Pak, saya nggak ngerti, Pak. Pak, saya belum install, Pak. Pak, gimana, Pak? Pak, ini harus semuanya pakai ini kah, Pak? Nggak ada, saya lanjutkan ya.
Lanjut, Pak. Kosmanya siapa? Ali, makan apa, Iqbal Ali? Ahmadi. Makan apa, Ali? Wah, lagi ya. Oke, sip. Oke ya. Ini, oke, saya share lagi. Sebentar ya. Nah, selain layer-layer dan tools-tools ini, kalian juga main kemarin kan typography ada di sini, tinggal main. Oh, satu lagi. Contoh ya, kayak tadi saya bilang, di sini katakanlah saya mau ngilangin eh backgroundnya dari burung bangau, katakanlah warna biru ini ya. Eh, sebentar. Ya, misalkan ini ya. Saya mau ngambil ini ya. Nah, salah satu tekniknya lagi itu ada di blending option. Kalian main di situ aja. Caranya adalah pilih layer yang kalian mau, kemudian klik kanan, kemudian blending option. Di sini kalian bisa menambahkan stroke, katakanlah stroke itu garis tepi. Misalkan saya besarkan warnanya warna putih misalkan, atau merah atau apa ya. Ini namanya stroke. Kalian juga bisa tadi blend mode-nya kalian ubah. Overlay itu lapisan, multiply itu kayak berlapis-lapis, linear namanya burn itu kayak efek kebakar-bakar. Ini sebenarnya nggak kalau satu nggak terlalu terlihat, tapi kalau banyak ini gambar akan terlihat. Sebentar ya, saya admitin dulu. Kemudian di sini tekstur, kalian mainkan aja di sini overlay. Overlay itu lapisan artinya. Opacity itu transparan, tingkat transparansinya kalian mainkan. Oke ya, gitu. Terus misalkan nih saya mau masukkan ke dalam, saya tinggal clipping mask aja. Oh ya, jadi ada di dalam kan sininya, gitu. Satu itunya ya, intinya mainkannya itu blending. Biasanya mainnya blending option, masking, dan semacamnya. Oke, ada pertanyaan? Kita masuk sesi diskusi ya. Pada diem, pada makan ya? Ya, ntar dulu. Iya, iya, siapa duluan? Siapa duluan nih? Siapa duluan? Oh ya udah. Oke, siapa? Ali Rahman masih makan aja, bagilah. Iya. Iya, enggak apa-apa. Santai aja. Ini juga ada yang lagi di gunung. Di mana ini? Fahri, siapa tuh lagi di gunung? Pakai carrier. Tadi ada yang pakai carrier saya lihat. Oh, udah keluar. Mungkin sinyalnya hilang-hilang. Tadi juga ada yang Gunung, Pak. Mau nanya. Yang mana siapa nih? Oh, Oktri. Iya, iya. Itu Pak, kalau di HP tuh apa aja Pak? Misalnya di Sing, kalau Okri kan punyanya kayak Lightroom, terus Pixelate, terus apa lagi ya? Itu tuh gimana Kak? Pak masuk enggak? Atau Bapak ada enggak masukan mengenai yang di smartphone ini apa aja Oke. yang bagus untuk editing? Jujur aja sih sebenarnya nggak ada yang bagus. Ini jujur ya, ini bicara real, bukan bicara ininya. Jadi gini, gini, kelebihan yang di komputer atau di PC dengan yang di handphone itu pasti ada batasan. Ada batasan. Misalkan gini, saya mau simple aja katakanlah, saya mau bikin edit video, edit gambar, foto, tapi ada fontnya macem-macem. Fontnya aja, pertama dari fontnya ya, itu kan udah kebatas banget tuh, terbatas banget. Kita hanya bisa memakai font yang disediakan oleh software tersebut, betul kan? Ya kan, padahal font itu banyak sekali. Itu salah satunya aja. Sekarang misalkan Adobe itu ngeluarin, misalkan sama-sama produk Adobe ya, Adobe itu ngeluarin di handphone itu misalnya Adobe Lightroom. Ya kan, kamu gitu kan. Tapi itu kan hanya terbatas memainkan tingkat kecerahan brightness-nya atau
ininya kan, tingkat keterangan kegelapannya kan, mainin itunya kan, nanti mau efeknya jadi agak retro dan semacamnya kan. Tapi katakanlah gini, saya misalkan imajinasi saya mau saya bergandengan tangan misalkan dengan Dian Sastro, padahal saya nggak ada, bukan pacar Dian Sastro, tapi saya tiba-tiba ada di sampingnya Dian Sastro misalnya gitu, paham kan? Kalau yang dasar-dasar mungkin bisa ya, tapi kalau yang udah advance itu udah susah. Misalkan nanti di movie, katakanlah saya di movie itu mau di salah satu adegan Avenger misalkan, saya ada di dalam situ sebagai pemain. Kalau kalau pakai KineMaster, katakanlah KineMaster, itu nggak bisa. Walaupun dia bisa ngilangin green screen ya, tapi ngilangin green screen-nya itu nggak bagus, nggak sehalus gitu loh. Pernah nonton ini nggak? Yang silat-silat CC Chandrawinata, siapa ya? Yang kontroversial itu. Pernah nonton? Enggak, enggak ya? Yang Deddy Kobuzer sampai manggil, Iko Uwais, Pak. Iko Uwais. bukan, yang lagi yang bohong-bohong editan. Jadi Kak, silatnya itu bohongan. Jadi ngancurin tembok. Oh, Cynthia Bella, Pak. Iya kan, paham kan? Cynthia Bella, Pak. Iya. Sumatera, Pak. Nah, itu kan editannya kepakainya Adobe Premiere. Adobe Premiere sama After Effects. Karena apa? Dia biar smooth, biar nggak terlihat gitu. Misalkan saya mau kepala saya terbang, bisa di Adobe Premiere itu bisa, tinggal dipotong-potongnya lebih enak gitu. Karena dia kayak dari awal, ngerangkai dari awal gitu ya. Di Photoshop, balik lagi ke Photoshop juga bisa. Kalau pakai yang editing misal Canva dan semacamnya bisa aja, tapi nggak powerful intinya gitu. Rekomendasi saya sih nggak ada rekomendasi apa-apa. Jadi gini, untuk misalkan tugas bagaimana Pak kaitannya dengan tugas ya? Makanya saya bilang tugas itu kalau bisa ada satu orang, satu komputer. Gini ya, bagi kelompok aja jadi 10 kelompok ya. Karena yang punya komputer atau PC banyak, jadi 10 kelompok ya. Kosmanya mana? Kosmanya lupa saya. Oh itu, Ival. Lampu udah di Bapak. Iya, Barcelona, Barca. Enggak. Oke, 10 menit lagi nih. Nanti tunggu aja ya, saya meeting end dulu, nanti lanjut lagi ya. Gini, oke kita cepet aja. Bagi jadi 10 kelompok, ya minimal itu satu kelompok itu ada komputer ya. Ya minimal. Untuk pertama-tama sih nggak masalah gitu, nggak ada softwarenya. Tapi untuk berikutnya itu kayaknya itulah bisa, harus kemungkinan ya gitu. Kemungkinan. Pak, gini Pak. Ya. Nanya satu Pak. Siapa yang nanya? Kalau Ferry. Saya Ferry Irawan Pak. Ya ya. Iya Pak. Ya. Kalau seumpamanya kami punya laptop atau PC ya Pak. Ya. Terus softwarenya nggak ada Pak. Oke, softwarenya nggak ada. Pertama nggak ada itu. Ya, Oke, pertama itu nggak ada itu, nggak ada karena nggak dicari atau emang nggak nemu gitu loh. Kan beda tuh, nggak dicari sama nggak. Ini Pak, kemarin kan pernah cari di Google Pak. Ya. Kasih link kan, tapi cuman batas percobaan, cuman berapa? Oke. 30 hari Pak. Oke, gini ya. Tadi juga ada yang nanya di kelas 2 kelas lah, A dan B nanya. Yang A itu nanya gini, Pak kalau pakai bajakan bagaimana? Nah saya nggak bisa jawab tuh, itu urusan masing-masing kalau pakai bajakan. Saya jujur aja sih, saya pakai bajakan juga gitu loh. Iya, jadi kalau iya saya jujur aja. Tapi saya tidak bisa membilang itu boleh atau enggak ya. Paham kan ya? Gitu loh. Itu tanya guru fikihnya lah. Saya emang enggak kan. Saya yang penting ini. Ya oke, jadi kalau saya pakai bajakan. Carinya di mana banyak kan, ada Kuhya, ada apa namanya? Bagas, ada Adamsan. Banyak lah. Ada yang CC apa? Boleh minta tolong nggak Pak? Apa? Kirimin gitu linknya. Di Google nanti saya kasih di Classroom ya.
biar tahu semuanya ya. Oke, Pak. Di Ini WA aja. ini masalahnya Di Kak. WA aja. Iya, ini soalnya kalau video ini nanti wah, oke ya. Oke ya gitu ya. Nanti saya kasih linknya, gitu. Kalau saran sih installnya yang CC aja, jangan yang CS. Kuat kok notebook juga. Ya, nanti saya. Kalau ada yang di kampus sih kalau ada yang di kampus, sedang di kampus, saya tuh masih bisa ngasih. Kita kampus belajar lagi, Pak. Apa? Halo? Kapan kita belajar sketch lagi, Pak? Ini rindu ke kampus nih, Pak. Bohong. Belum kamu. Bohong. Oke, gini. Serius, Pak? Serius, Pak? Gini nih. Oke. Beda ya, gue kayak gini. Oke, ini sharing ya. Gini ya. Saya pernah ngajar semester lalu. Wah, 6 menit lagi ya. Saya semester lalu ngajar. Oke, semester lalu ngajar, kekurangannya adalah kalau di kelas itu nggak efektif. Karena apa? Banyak yang nggak punya perangkat kan. Yang kedua adalah ketika saya ngurusin yang satu, itu alasannya kebanyakan itu bukan masalah di pelajaran kuliah, tapi misalkan troubleshootingnya. Pak, ini habis nih Pak, ini gimana Pak cara nginstalnya nih? Padahal bisa nginstal sendiri, cuma klik exe. Paham kan? Itu lebih ke hal-hal yang ini, dari saya nggak fokus. Jadi jujur aja 2 semester yang lalu saya paling cuma ngajarnya itu efektifnya itu target saya misalnya sampai 100 ya. Minimal 80 lah target tercapai. Ini mungkin cuma 10 atau 20% dari target saya. Kalau di kelas, udah kan kelasnya juga ruangannya panas kan. Kita waktu itu di ruangan di atas lah, di mana tuh namanya. Pokoknya di ruangan pengap itu tuh yang AC-nya kadang-kadang itu udah gitu, jadi nggak tercapai kalau untuk ini, kecuali ada lab komputer kalian di depan masing-masing lab itu cocok baru. Tapi kalau ini nggak cocok gitu loh. Kalau saya lebih baik ini karena apa, maksudnya ya, ini cara saya ada videonya, kalian bisa tonton, bisa ini ngulangin. Tapi kalau di kelas itu nggak bisa gitu loh. Balikan, memang di satu sisi kalian nggak punya peralatan kan, ini kurang juga kan. Tapi juga sama, kalau pas nanti di kelas kalian juga yang nggak punya tuh nggak akan campur juga sama yang ini gitu loh. Paham ya? Jadi malah kemarin tuh target saya tuh banyak yang nggak kecapai. Harusnya misalnya sampai 80 lah, paling cuma saya ngajarnya 20, cuma 20% materi yang kesampai. Tapi saya harus targetnya harus semuanya. Maksudnya misalnya Photoshop dapat, Illustrator dapat, minimal dapatnya aja, kulitnya aja gitu jatuhnya. Mungkin ada yang pernah ngambil kelas saya, paling saya nggak pernah jelasin secara detail penggunaan tools itu. Sedangkan kalau saya di video itu kan saya jelasin satu-satu, toolsnya apa, tools ini apa, tools ini apa gitu. Dan kalaupun video saya cuma 20 mega bisa di-download. Ya Willy ya. Oke, ada yang baru bangun tidur juga, Iqbal. Apa? Ya. Ya Pak, maaf Pak. Nggak apa-apa. Iya apa-apa. Bapak kalau misalnya masih proses belajar CorelDRAW itu bagaimana Pak? Oke. Kan sama satu gitu, bagaimana Pak? Oke, ini kan kita ngerjainnya per kelompok kan? Per kelompok. Nah, itu untuk jadi gini, saya nggak terbatas pakai CorelDRAW atau untuk yang kondisi corona kayak gini ya. Jadi kalian bisa cari software yang bisa gini lah. Saya mau ngedit background foto. Katakan tugasnya bikin ngedit background foto ya. Maka kalian pakai software yang lain yang di handphone juga saya mengizinkan untuk kasus corona kayak gini. Yang penting tujuan itu tercapai. Tapi dibikin laporannya, nanti kan bikin laporan juga, ada Word lah, Microsoft Word. Nanti saya kasih contohnya panduannya. Microsoft Word-nya itu kalian jelasin tahapannya apa aja. Misalnya software yang dipakai ini prosesnya kayak gini gitu loh. Sehingga teman yang nggak pernah pakai itu tahu gitu loh. Atau yang di teman kelompoknya misalnya ada satu orang yang pakai CorelDRAW.
Ya kan? Kamu bikin Word-nya, ya kan? Ada hasilnya juga. Tapi kalian tulis step-stepnya sehingga temennya yang nggak bantuin itu bisa baca. Masalahnya saya akan ngetes temennya itu, walaupun dia nggak megang Corel Draw, saya akan tes. Tahu nggak temennya ngerjain apa? Kalau nggak tahu aja, misalkan nggak tahu nama projectnya apa, ngerjain apa, ya udah langsung die sama saya. Paham ya? Serius, semester lalu itu yang saya ngajar ini satu lagi yang paling penting, ini cuma 1 menit lagi nih. Tolong Kosmanya itu harap setiap tugas, setiap UTS, setiap ujian apapun itu minta nilai ke saya H+3 sampai H+7. Saya akan beri nilai H+3 atau sampai H+7. Tagih aja saya, Pak, nilai belum keluar, tapi lewat Kosma ya. Sehingga nanti clear. Karena apa? Semester saya belajar dari pertama kali saya ngajar di sini kurang lebih ya 1 tahun yang lalu ya. Nah, itu portal kalau saya klik OK, di kalian muncul, di saya itu nggak bisa edit. Apa yang kalian sudah muncul di portal itu saya tidak bisa edit. Oke, kita matikan dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini soalnya udah mau habis nih premiumnya. Ininya. Oke, istirahat dulu ya 5 menit ya. Oke, nanti lanjutkan 5 menit dulu. Oke, Pak. Linknya sama ya, linknya sama. Oke, Pak. Oke ya. Bertujuh, sebentar deh. Tadi saya ngomongnya sampai mana ya? Oh iya, tugas ya, tentang tugas. Jadi tujuannya itu, jadinya kalau temennya itu, teman kelompoknya itu nggak tahu apa yang dikerjakannya, jangan harap ya. Jangan, soalnya gini, jangan ngejar nilai sama saya. Gitu. Karena kalau di bidang kami, di bidang saya nih sama saya sejujur aja sih, saya sebenarnya nggak terlalu ngikut. Walaupun saya di kampus, saya kadang-kadang cuma duduk doang nongkrong. Saya malas berbicara tentang kerjaan kalau di kampus ya. Jadi gini, apa ya? Di dunia kami, ada yang diomelin tuh, sama mamanya diomelin. Oke. Tuh. Pergi dulu lah sana. Oke. Bentar ya. Disuruh beli sabun. Ya enggak apa-apa. Sana pergi dulu beli sabun. Durhaka kamu nggak beli sabun. Oke ya, sebentar ya. Oke gini. Jadi di dunia kami itu nggak penting ijazah. Ini menurut kami ya, pemahaman kami. Ijazah itu cuman support dokumen. Jadi dokumen yang mendukung sesuatu. Untuk era sekarang ya. Untuk era sekarang, bukan mungkin era yang dulu zaman orang tua kita cocok pakai ijazah mendukung pekerjaan. Ya. Untuk zaman sekarang tuh enggak perlu. Pertanyaannya gini lah, contohnya simpelnya, kalau ditanya anak zaman sekarang, ditanya mau jadi apa, ini berdasarkan ini ya, kalau misalnya di daerah kota ya, maunya jadi YouTuber, nggak mau jadi guru, nggak mau jadi nggak mau jadi dosen, nggak mau jadi katakanlah pegawai, maunya jadi YouTuber kan. Duduk doang atau apa, vlog doang, vlog dapat duit kan, lebih enak kan. Nah, intinya paradigmanya tuh sudah berubah.
contoh bidang IT, anak SMP aja sudah bisa hack kan, nggak perlu kuliah dan semacamnya. Untuk diakui sekarang nggak perlu legalitas gitu loh. Untuk pun nyari duit, katakanlah desain itu dapat uang pun bisa. Kalian ikut, masalahnya adalah yang di UIN adalah mahasiswa di sini ya, maksudnya yang saya lihat adalah tidak berani mencoba untuk keluar. Mungkin ada beberapa aja, tapi tidak mau masing-masing itu. Karena gini, gagal sekali bukan berarti gagal selamanya kan. Contoh nih contoh saya mancing-mancing lah. Saya mancing sesuatu, akhirnya kemarin dapat saya. Kemudian pun sekarang alhamdulillah dapat kerjaan project gitu ya. Jadi sebenarnya pekerjaan project saya itu adalah bukan ngajar di UIN gitu loh. Saya project utamanya itu sampingan. Karena dari dulu memang saya lebih seneng itu kerja di rumah, bukan kerja di tempat instansi. Dan saya juga kadang-kadang menerima pegawai. Dan saya kalau di perusahaan itu ngelihatnya bukan ijazah. Begitu juga teman-teman. Ijazah itu kayak cuman oh iya S1 kayak menentukan gaji lah, rate gaji. Karena kayak peraturan pemerintah lah, rate gaji S1 itu sebenarnya berapa, D3 itu berapa, ya kan? Tapi kita lebih ngeliatnya skill. Kalau katakan lagi nih kalian bisa Photoshop. Kemudian pun di lapangan itu bukan nggak banyak yang kalian pelajari nanti. Maksudnya gini, kalau katakanlah kamu di kampus itu belajar A, B, C, kitabnya banyak banget. Saya juga bingung, mata kuliah kalian tuh hebat banget, banyak banget. Saya dulu 1 semester aja paling cuman ada 4 mata kuliah atau 5 mata kuliah. Gitulah, cuman sedikit lah kalau bawa ke kampus juga. Sedangkan kalau kalian kan ada 10 kitab kan. Makanya saya keren banget ini, gitu. Gitulah intinya, bukan kalau di saya tuh nggak terlalu ngeliatin nilai ya. Malah kalau di sistem informasi saya lebih kacau. Saya kan kalau gini ya, walaupun saya tuh kalau di sistem informasi, kalau bisa, kalau enggak, mau masuk atau enggak, yang penting bisa pas ujian. Kalau nggak bisa ya udah. Karena program, dia bisa bikin aplikasi gak? Kalau nggak bisa bikin aplikasi, ya udah kan percuma belajar dari awal semester. Paham kan maksud saya kan? Simpel gitu. Itu saya ya di fakultas saya gitu, bukan di sini. Gitu. Simpel kadang-kadang saya gitu ya. Jadinya tujuannya kalau sekarang sih nggak masalah kalau di fakultas ini, tapi saya pengennya ketika kalian ngerjain tugas, temen yang lainnya itu dapat. Jangan numpang nama, minimal dia tahu apa yang dikerjakan temennya, minimal dia tahu apa kesusahan temennya gitu loh. Jadi jangan cuma numpang doang. Misalkan nih Oktri katakanlah nggak ada nih, minimal tuh support temennya, tolong bantuin ya. Jangan tiba-tiba ada cuma nama Oktri. Nggak mau saya kayak gitu. Karena apa? Ketika saya tanya temennya itu dia ikhlas atau enggak, dia nggak ikhlas, maka nilainya itu juga yang saya lakukan loh di semester lalu. Di fakultas lain, temennya itu nggak ikhlas, namanya itu dicantumin. Ya udah, saya kasih apa ya, pokoknya parah lah, gitulah. Kalau dia ikhlas sih nggak masalah, gitu loh. Iya, jangan, mungkin yang kakak-kakak mungkin ada yang ini penilaian saya tuh agak aneh gitu loh. Mungkin yang tadi ada di kelas sebelah di kelas KPIA itu ada seniormu. Nah, saya sih nggak masalah. Mungkin yang pernah saya bilang seniornya itu ngerasain perbedaan antara saya bilang kalau saya ngajar di kelas itu banyak sekali hambatan-hambatannya. Mungkin saya nggak pernah ngajar kalau di video kan saya jelasin tuh tulisan masing-masing. Ini aja kalau di kelas itu saya nggak sempat menjelaskan tools dari Photoshop. Karena tempat fasilitasnya itu nggak kondusif untuk hal praktek ya. Untuk hal praktek, ini kan berhubungan sama praktek gitu loh. Kecuali itu ada lab komputer, di mana semua mahasiswa bisa pakai lab itu. Paham kan ya? Gitu. Itu baru ini
Dan juga kesalahan semester lalu adalah sebenarnya saya udah kasih tahu ke Kosmanya harap minta nilai ke saya, tapi nggak diminta-minta gitu loh. Makanya saya bilang minta nilai ke saya, jadi nanti clear. Soalnya waktu itu juga ternyata portalnya itu ketika saya masukkan nggak bisa. Ketika saya masuk udah publish nilai yang dikalian tuh saya nggak bisa rubah. Pertanyaan gini, kok dosen lain bisa? Nah itu pakai cara lain gitu loh. Minta gitu lah, saya nggak bisa pakai cara itu. Ya. Ada lagi diskusinya? Oke, ada yang mau dagang nggak apa-apa, lanjutin aja. Ada yang mau ke beli sabun nggak apa-apa. Enggak. Ayo, ada lagi yang mau didiskusikan? Ica mau tidur atau Jadi gitu ya. Oke, ini soalnya kenapa? Oh ya, gini satu lagi. Kalaupun nanti ada presentasi, saya itu biasanya di minggu ke-12 itu udah nggak ada kuliah. Ya, itu tapi ngerjain proyeknya sungguh-sungguh. Pengalaman yang lalu-lalu itu proyeknya nggak sungguh-sungguh, ketahuan. Dulu saya cuma ngebandingin aja ya. Saya ngebandingin sama yang lain, yang di kampus lain. Ini sama-sama di desa ya. Kampusnya tuh malah di desa, di daerah Tapanuli, Toba Samosir. Internetnya kurang lebih sedikit. Tapi mereka ngerjainnya itu bisa sampai 12 ngerjain. Maksudnya bener-bener belajar gitu. Karena saya ngeliat usaha ya, ngeliat usaha kan gitu. Hasilnya pun lebih baik gitu. Akhirnya ujung-ujungnya sebelum dia lulus kuliah, walaupun IPK-nya gini ya, rata-rata tuh IPK-nya di bawah 3 ya. Ini bukan berarti ini ya, rata-rata itu IPK-nya di bawah 3. Tapi sudah diterima kerja sebelum UTS. Sebelum lulus wisuda. Sebelum lulus wisuda, IPK-nya di bawah 3 sudah pada kerja. Sebelum lama juga saya ngurusin juga. Saya kan bantu juga dari jarak jauh. Maksudnya masih komunikasi. Yang saya mau sampaikan itu. Karena balik lagi zaman sekarang itu. Ginilah saingan kalian berapa sih komunikasi aja. Satu angkatan itu ada 100-an kan. Oke, 100-an itu. Kalau kalian nggak punya skill yang mantep. Ya jangan harap. Katakan ada yang ngulang ini bukan ada ambil sisi positifnya ya, ambil sisi positifnya, kalian tuh nambah skill ya. Oke, paham ya, jadinya itu. Ini jujur ya, ada teman saya kan main gini, berbagi aja. Saya tuh 2 tahun yang lalu tuh main YouTube 2 tahun yang lalu, sedikit doang, tapi saya stop. Saya cuma sebulan doang. Teman saya lanjut. Dia sekarang subscribernya dalam 2 tahun kalau nggak salah sekarang udah 600.000. Pendapatannya itu bisa puluhan juta. Dia tahu kerjanya apa? Kerjanya itu pencatatan, cuman catat-catat doang. Jadi ada surat masuk kayak gitu-gitulah. Tapi ternyata gajinya lebih gede daripada gaji rektor misalkan kayak gitu ya. Paham kan? Jadinya itu aja cuma skillnya cuman editing video. Paham ya? Dia jurusan biologi. Gitu. Itu skill ya Pak. Iya, jadi sekarang kan gini lah, saya nggak munafik kalau kalian tuh pas lulus itu pengen ujung-ujungnya itu kerja. Nggak munafik saya. Mau jadi guru atau apa itu bebas lah pilihan. Tapi kan intinya kerja, cari uang, dapat gaji. Ya kan? Nah, kalau sekarang ada pilihannya adalah kamu bisa menghasilkan uang sendiri. Ya gini, contoh siapa ya? Oh iya, belum lama tuh ada, saya lupa namanya. Saya suruh ke Jakarta, saya suruh paksa. Bukan suruh paksa sih, saya brainstorming, saya suruh ke Jakarta. Sampai di Jakarta, dia sebelum lulus, ini anak UIN ya, anak KPI. Dia akhirnya malah betah di Jakarta, gak mau balik ke UIN. Gak mau lulus.
Karena pas magangnya dia dapat uang kalau nggak salah 2,8. Dan terus apa yang didapetin di kampus itu nggak sebanding apa yang didapetin di dunia kerja. Jadi kalau gini, dunia kerja itu langsung fokus. Jadi kamu belajar cuma sebulan tuh langsung dapet. Kalau di kampus, dunia kampus adalah kamu belajar banyak tapi nggak dapet apa-apa. Ini saya ya, Bener, gitu. bener. Gitu sih. Jadi kalau di dunia kerja kamu tuh langsung ini, kamu belajar sedikit tapi bisa dapat banyak, langsung fokus bisa ngembangin diri. Tapi kalau di dunia gitulah, berbeda soalnya paradigmanya tuh berbeda. Dan paradigma saya adalah paradigma industri. Jadi ketika saya di kampus, saya nggak ketemu sama orang kampus gitu loh. Karena kalau saya bicaranya realitas, walaupun kadang-kadang nilainya saya pengen, nggak mau lah, saya nggak mau ngasih nilai bagus gitu loh. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga saya gitu loh. Kalau saya kan di industri kan patokannya gampang, bisa atau nggak bisa. Tapi saya nggak sekejam itu, tenang kok, saya nggak sekejam itu. Kalau di fakultas lain iyalah, tapi kalau di sini nggak, karena saya diminta tolong. Gitu, tapi realitasnya kayak gitu ya. Paham ya sekarang ya? Ngasah aja, pilih misalkan fokus kalian. Jadi konten kreator katakanlah sekarang. Lumayan kan, vlog-vlog nggak jelas dan semacamnya. Malah vlog yang nggak jelas itu subscribernya itu lebih banyak dibandingkan vlog yang jelas. Nggak ada yang kreator, Pak. Hah? Bener Pak, tentang edukasi kreatornya kurang. Tentang apa edukasi? Edukasi apa? Edukasi tuh kayak misalnya ngasih pengetahuan gitu, nah Pak, subscribernya berkurang gitu Iya, dibanding sama betul. konten yang Iya, kan itu juga bisa jadi penelitian kalian kan? Banyak kan sebenarnya kan fenomena kayak gitu, kenapa kok bisa aja kan kalian nulis skripsi sekarang kan? Gitu ya. Ada pertanyaan lagi mau didiskusikan, intinya gitu. Nanti saya kasih jabaran tugasnya di kelas. Tapi intinya setiap temen itu harus tahu cara pengerjaannya. Saya nggak mau cuma nimpang nama. Ya, walaupun dia nggak ngerjain, minimal dia tahu apa yang dikerjain temennya. Kesusahan temennya dia tahu. Oke ya. Bapak, berarti nanti kalau UTS tuh kan satu kelompok, berarti ketika satu kelompok tuh satu orang ditanya, ini apa sih prosesnya? Nah nanti kalau misalnya nggak tahu, gimana itu Pak? Iya, kan gini. Nanti itu saya gini, Zoom itu saya jarang-jarang ya presentasi atau kayak gini. Pertemuan ini kan anggap pertemuan perdana kan. Nah, pas presentasi itu yang hanya yang itunya aja, yang saya suruh presentasi aja yang ke Zoom, yang lain gak usah ikut. Ngapain ikut, buang-buang kuota. Paham kan maksud saya kan? Jadinya misalkan kelompok dia presentasi, ya udah presentasi dianya aja kelompoknya dia, kan nanti kelihatan. Dan nilainya itu minta setelah katakan tugas nih H+3 sampai H+7 itu minta nilai ke saya. Jadi setiap tugas, setiap UTS, setiap ujian apapun itu ada nilainya langsung. Maksimum H+7 udah dapat nilai. Jadi nanti kalian bisa terka-terka nilai kalian di ujung-ujung itu berapa. Jadi sebelum portal itu saya log, itu kalian bisa lihat prediksinya. Jadi kalau ada yang mau nambah nilai, yang nambah nilai itu nilainya misalkan ada yang dapat C ke bawah ya. B itu enggak. B atau A itu enggak. Misalnya ada yang C dan semacamnya. Nah, itu boleh minta tugas ke saya, tapi sebelum nilai portal gitu loh semuanya. Jangan H-3 portal. Padahal kalian sudah ngukur-ngukur nih. UTS saya katakan UTS dapatnya 40. UAS 90 tambah 40, katakan gini, UTS 30, UAS 90 tambah 30, 120 kan? 120 maka dibagi 2 160. Dibagi 2 60. Udah dapat tahu kan nilainya berapa kan? Walaupun UASnya itu dapatnya A, tapi UTS-nya jelek, ya dapatnya ya segitu 60 gitu loh. Jadinya mau protes apa gitu loh. Paham kan? Oke, ada yang nanya lagi? Ya. Berarti nanti kalau misalnya udah tahu UTS
sama UASnya nilainya segitu. Ya, Pak pengen nambah tugas Pak biar nambah iya. kuota Tapi itu nilai dikoordinir boleh. boleh. Tapi itu dikoordinir sama Kosma ya. Tapi hanya untuk nilai yang di bawah B. Masalahnya semester lalu kenapa nggak bisa dirubah? Karena sudah di lock sama portal. Saya nggak bisa apa-apa. Dan saya juga nggak tahu ternyata kalau muncul di kalian itu saya udah nggak bisa rubah. Gitu loh. Mungkin ada yang ngambil kemarin misalkan yang lumayan aman itu literasi media. Saya ngajar literasi media. Karena sudah tahu sistem portal kayak gitu ya udah lumayan dapatnya B sama A rata-rata. Yang dapet C itu cuman gara-gara dia nggak masuk. Nggak masuk nggak masuk aja dapetnya C. Tapi jangan ngincar nilai sama saya mah. Yang penting prosesnya Pak. Nggak juga. Yang penting hasilnya gitu, hasil yang kalian kerjakan gitu loh. Skill aja sama bapak kan. Iya. Misalkan Ali emang pernah belajar dagang? Nggak pernah kan? Liatin aja kan, bisa dagang kan? Tapi teori dagang tahu? Nggak tahu. Ya kan? Udah ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya cukupkan nih. Halo? Sekarang saya lagi dagang. Iya nggak apa-apa. Ayo, jadinya saya nggak mewajibkan harus Zoom semua ya, kecuali ada event-event kayak gini. Karena ini kan perdana, belum tahu wajah saya yang mana kan. Padahal saya sering di fakultas, biasanya saya cuma saya tuh sebenarnya meja saya tuh sebenarnya di Sungai Bange di Fakultas Saintek. Meja saya sebetulnya di sana. Tapi sayanya seneng di bawah gitu. Ya. Ayo ada pertanyaan? Nanti saya kasih linknya. Link buat download. Oke, nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan apapun lewat Kosmanya, jangan lewat pribadi. Agar tidak ada kesalahpahaman. Oke ya. Saya cukupkan ya. Baik. Ya, Barka ya, Barka. Amin. Ya Pak. Barka udah kalah, woi. Barka udah kalah. Oke ya. Dua, Pak. Iya ya, saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.